Sobat kelas 5 dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini terambil dari tema ketiga, tema 1, pembelajarannya kelima. Nah, di pembelajaran subtema 1 ini udah mau di akhir nih, pembelajaran 5. Oke, terlihat di layar tujuan pembelajaran. Tujuannya 1, dengan melengkapi bagan, siswa mampu mendefinisikan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Oke, nanti siswa akan diajari cara melengkapi bagan atau peta pikiran. Yang kedua adalah dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa menjelaskan simpulan isi iklan media cetak. Oke, nanti ada terlihat gambar iklan. Nah, siswa itu kita sama-sama belajar bagaimana cara atau menyimpulkan isi iklan itu, atau tujuannya apa iklan itu. Yang ketiga, dengan berlatih dalam kelompok, siswa bernyanyi dan memainkan alat musik sederhana untuk mengiring lagu bertangga nada mayor dan minor. Ya, ini adalah seni budaya dan prakarya. Baik, kita langsung ke materi soal. Ya, suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Iya, hati-hati ya kalau kita harus tertib atau disiplin ya saat makan kapan, pagi sarapan kapan, makan siang kapan, makan sebelum malam kapan. Jadi tidak boleh sesuka hati, jam segini aja makannya, belum lapar. Nah, biasanya begitu, sehingga membuat lambung tidak teratur bekerjanya. Oleh karena itu, Bapak ingatkan agar kita selalu makan disiplin ya, tepat waktu. Ya, lapar tidak lapar, biasanya kalau kita sudah membiasakan, kita akan merasa lapar pada waktu yang telah kita tentukan itu. Ya, tapi tetap harus makan menurut Bapak ya, supaya makan itu tepat waktu maksudnya, supaya kita jangan sampai perut kita kosong. Jika perut kita kosong, lambungnya itu bekerja terus, maka dapat mengakibatkan mah kita akan kambuh, terasa perih ya, karena kosong gitu ya, tidak ada yang diolah oleh lambung. Nah, seperti itulah gambaran, nanti dibaca ya, ini bacaan-bacaan yang di layar, silahkan nanti baca. Hati-hati kalau kita sarapan jangan yang terlalu pedas, jangan terlalu asam, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Yang terlalu itu bisa membahayakan atau merusak lambung kita. Memang anak-anak masih kuat, tapi nanti akan terasa setelah dewasanya ya. Hati-hati. Sekarang juga anak-anak udah banyak terganggu lambungnya. Baik, kita next dulu. Masih ingat kayak kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi. Jadi apa itu pencernaan? Baik, kita lihat penjelasannya di layar sudah ada besar. Pencernaan, proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan dapat diserap oleh tubuh. Jadi pencernaan itu adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi dicerna makanan itu, diproses sehingga menjadi sari-sari makanan dan diserap oleh tubuh. Itulah pencernaan. Pencernaan itu dibagi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi.
Mekanik artinya pencernaan mekanik adalah proses pencernaan mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lebih halus. Itu terjadi misalnya di gigi, ya, dihancurkan oleh gigi di dalam mulut, ya, dihancurkan oleh gigi cara keras mekanik, ya. Nah, sehingga lembut. Makanan yang tadinya besar, agak lebih besar, bisa lebih halus, lebih halus. Pencernaan mekanik ini bisa terjadi di mulut dan juga di lambung, ya. Itu dua tempat itu, yaitu di mulut dan lambung. Proses penghancuran secara atau penghalusan makanan itu, ya. Kemudian pencernaan yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Yang tadi mekanik, ya, sekarang kimiawi. Proses pencernaan mengubah makanan yang kompleks, udah campur aduk itu, ya, udah halus, yang lebih sederhana dengan menjadi lebih sederhana. Dipisah-pisah mana karbohidrat, protein, mineral, nah seperti itu. Dibantu oleh enzim, ya, enzim ini supaya bisa diserap oleh tubuh. Nah, nanti proses kimiawi dibantu oleh enzim, ya, untuk diserap ke dalam tubuh. Nah, yang satu tadi pencernaan secara mekanik terjadi di mulut dan lambung, sedangkan proses kimiawi terjadi di usus halus, dan juga ada sebagian di usus besar menyerap air. Nah, oke, kita dan pembusukan, ya. Kita lihat, oh ya, ada bagannya. Oke, ada bagan, kita isi. Bapak harap anak-anak sudah mengenal bagan ini. Yang pertama adalah, silakan coba dijawab. Iya, betul, jawabannya adalah mulut. Ini adalah organ tubuh, organ pencernaan, bagiannya adalah mulut. Kemudian adalah yang kedua yang ada di sini, ini sampai ke sini, kerongkongan. Oke. Kemudian yang ini disebut lambung. Oke, sudah ingat, ya. Kemudian ini usus besar halus, ya. Yang ini tuh besar, ya. Nah, itu berarti usus besar, ya. Terakhir sampah atau sisa-sisa berupa feses dibuang melalui ini, atau kotoran melalui anus, ya. Nah, itulah gambaran bagian-bagian atau organ pencernaan pada manusia. Oke, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir di muaranya anus atau dibuang lewat anus. Baik, kita lihat penjelasan alat-alat pencernaan kita terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bersama dengan kelompokmu, lengkapilah informasi tentang organ-organ pencernaan di bawah ini, ya. Tidak usah kelompok karena kita sendiri-sendiri. Oke, fungsi mulut untuk mengunyah makanan, tentunya, ya, menjadi lebih halus. Tadinya agak besar-besar atau kasar, sekarang menjadi halus dan lebih lembut agar mudah ditelan melalui kerongkongan. Pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Kimiawi itu dibantu oleh air liur atau kelenjar, ya, kelenjar lidah, ya. Air liur dibantu, ya, itu ada enzim di situ. Jadi di mulut itu terjadi proses secara mekanik, yaitu menghancurkan dan juga menghaluskan dengan bantuan kimiawi, yaitu air liur. Ya, organ yang membantu proses pencernaan adalah lidah, gigi, dan kelenjar atau air liur.
Selanjutnya adalah kerongkongan, menjadi saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas. Nah, kerongkongan ini bentuknya lentur ya. Jadi masuklah makanan, dia agak diremas-remas supaya bisa nanti turun ke lambung, didorong-dorong dikit-dikit ya, masuk melalui kerongkongan, kemudian sampai jatuh masuk ke dalam lambung. Kemudian di lambung tempat menyimpan makanan sementara, kemudian memecah dan mengaduk makan serta mencerna dan menghancurkannya dengan bantuan enzim dalam lambung. Ya, di sini juga makanan masih terjadi proses peremasan dan juga dengan bantuan enzim. Ya, jadi ada juga kimiawi, secara lebih besar kimiawinya ya. Lebih kalau di mulut lebih besar mekaniknya. Kemudian fungsi usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Tidak ada lagi mekanik, karena nggak ada gigi atau gosok-gosok remas, nggak ada. Menjadi usus halus terbagi jadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, usus penyerapan. Nah, di dalam usus halus inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan, protein, mineral, vitamin, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Usus besar fungsinya untuk memproses pembusukan sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Jadi usus halus itu mengambil sari-sari makanan dan tentu ada sampahnya ya. Kayak blender itu kan, ada yang halusnya, ada yang kasarnya, disaring. Nah, yang kasarnya itulah nanti dibuang melalui usus besar, dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Ya, selanjutnya sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi akan dikeluarkan dalam bentuk ses. Di sini terjadi penyerapan juga, yaitu penyerapan air. Nah, itulah penjelasan tentang organ-organ pencernaan manusia. Tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Oh, panjang sekali ya, kalau dilurus-luruskan gitu ya. Dengan mengetahui dan mengerti sistem pencernaan dan proses makanan, maka kamu dapat melalui cara menjaga agar tetap sehat. Ya, dijaga ya agar sehat organ-organ pencernaan kita tersebut. Amati iklan berikut. Ya, kita sudah masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia tentang iklan. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Gaya hidup itu artinya sudah kebiasaan. Oke, iklan di atas menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindari kita dari kebiasaan buruk yang dapat kesehatan. Oke, kita amati iklan di atas. Simpulkan isi yang tertera di dalam iklan berdasarkan sebentar. Ya. Kata kuncinya perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku atau gaya hidup sehat ya. Gambar iklan menarik dan jelas. Kenapa menarik dan jelas gambarnya? Karena terlihat ada gambar diwarnai. Oke, gambarnya cukup jelas ya, cukup menarik lah. Kemudian target iklan itu ditujukan untuk siapa maksudnya gitu ya? Apakah hanya untuk anak-anak saja atau untuk orang dewasa saja atau hanya untuk bayi saja? Ternyata semua unsur golongan ya, semua usia, atau lebih sederhananya semua masyarakat. Menurutku iklan tersebut di atas, iklan ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat.
Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Iklan ini menurutku efektif apa tidak efektif gitu ya? Menurutku cukup efektif ya, efektif lah. Karena menjelaskan lebih rinci dan jelas serta gambar yang menarik. Untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan membuat tulisan yang mudah diingat, singkat, jelas, dan disertai gambar yang menarik. Apakah fungsi dari iklan tersebut di atas? Fungsi iklan tersebut adalah untuk mengingatkan pentingnya gaya hidup sehat dan menghindari kebiasaan buruk sehingga tubuh kita jadi sehat. Berkreasi, ayo berkreasi. Masih ingatkah kamu tentang Mars hidup sehat dalam pertemuan sebelumnya? Nyanyikanlah lagu tersebut secara berkelompok. Bagi kelompokmu menjadi 2 kelompok kecil. Kelompok pertama menyanyikan lagu Mars hidup sehat, sedangkan kelompok lainnya menjadi pengiring lagu. Apa sajakah yang dapat kita pergunakan sebagai alat pengiring musik sederhana? Oke, demikianlah penjelasan pembelajaran kelima kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.